teman-teman semua, Sampurasun. Di video kali ini, kami akan sedikit menjelaskan mengenai kesenian yang berasal dari daerah Cianjur. Pasti jika kalian mendengar nama daerah Cianjur, kesenian yang langsung terlintas di pikiran kalian ialah tembang Sunda Cianjuran. Ya, betul sekali. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya tembang Sunda Cianjuran dan perkembangannya pada masa saat ini. Nah, tanpa berbicara panjang lebar lagi, mari kita masuk ke materi utama. Tahukah kalian bahwa dahulu kesenian ini bukanlah bernama tembang Sunda Cianjuran, melainkan kesenian Mamaos. Kesenian Mamaos ini lahir atau terbentuk pada masa kepemimpinan Bupati Cianjur, yaitu R.A.A. Kusumaningrat, atau yang lebih dikenal dengan nama Dalem Pancaniti, yang terbentuk sekitar abad ke-19, yaitu tahun 1834. Seni Mamaos ini awalnya tercipta karena rasa keprihatinan seorang R.A.A. Kusumaningrat melihat tanah airnya sendiri harus bergantung pada pemerintah VOC pada saat itu. Hal tersebut bahkan membuat para bupati daerah Priangan merasa sedih dan putus asa. Namun berbeda dengan para bupati lainnya, R.A.A. Kusumaningrat justru di saat beliau merasa sedih, beliau pergi ke ruangannya, yaitu ruang Pancaniti, dan menuangkan semua yang beliau rasakan pada saat itu, dan jadilah kesenian Mamaos atau tembang Sunda Cianjuran ini. Terwujudnya kesenian ini sendiri berasal dari proses kreatif yang mencangkup beberapa seni suara Sunda, seperti seni pantun, seni dengung, seni wayang golek, dan lain-lainnya. Awal bergantinya nama Mamaos menjadi tembang Sunda Cianjuran sendiri ketika Mamaos menyebar ke daerah lain dan lagu-lagu yang menggunakan pola pupuh telah banyak. Maka masyarakat di luar Cianjur dan beberapa perkumpulan di Cianjur menyebut Mamaos dengan nama tembang Sunda atau Cianjuran. Karena kesenian ini khas dan berasal dari Cianjur, demikian pula ketika radio Nirom Bandung tahun 1930-an menyiarkan kesenian ini menyebutnya dengan tembang Cianjuran. Sebenarnya, istilah Mamaos hanya menunjukkan pada lagu-lagu yang berpolakan pupuh atau tembang. Karena istilah Mamaos merupakan penghalusan dari kata mamaca, yaitu seni membaca buku cerita wawacan dengan cara dinyanyikan. Buku wawacan yang menggunakan aturan pupuh ini ada yang dilakukan dengan teknik nyanyian rancak dan teknik beluk. Dalam penyajiannya, lagu-lagu Mamaos berlaras pada laras pelog atau degung, sorog atau nyorog atau madenda, salendro, serta mandalungan. Lalu, dalam lagu Mamaos ini dikelompokkan dalam beberapa wanda, yaitu papantunan, cicemplangan, dedegungan, dan rarancagan. Sekarang ditambah pula jenis kakawen dan panambih sebagai wanda tersendiri. Lagu-lagu Mamaos dari jenis tembang banyak menggunakan pola pupuh kinanti, sinom, asmarandana, dan dandanggula, serta ada di antaranya lagu dari pupuh lainnya. Dalam penyajiannya, waditra atau alat musik yang digunakan di dalam kesenian ini ialah yang pertama suling. Suling merupakan alat musik yang terbuat dari bambu. Yang kedua ialah kacapi. Kacapi ialah alat musik yang berdawai dan dimainkan dengan cara dipetik. Dalam sajian tembang Sunda Cianjuran, ada dua jenis kecapi yang dipergunakan, yaitu kecapi indu dan kecapi rincik. Lalu yang terakhir ada rebab. Rebab ini pun sering digunakan di tembang Sunda Cianjuran. Rebab juga merupakan alat musik yang berdawai, yang dimainkan dengan cara digesek. Dalam kesenian tembang Sunda Cianjuran ini terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam penyajiannya.
Tahapan yang pertama, biasanya penyajian akan dimulai dengan bubuka atau pembukaan. Pada tahapan ini hanya terdapat musik instrumen saja. Dalam artian, hanya iringan kacapi indung, kacapi rincik, suling ataupun rebab, tanpa diikuti oleh vokal. Kemudian setelah bubuka, biasanya tahapan selanjutnya ialah masuk ke mamaos. Mamaos ini biasanya dinyanyikan atau ditembangkan tanpa terpatok oleh ketukan, atau bisa disebut irama bebas merdeka. Lalu, contoh lagu-lagu mamaos ini ialah lagu Kayu Agung, Jejemplangan, Udan Emas, dan masih banyak lagi. Dan tahapan penyajian yang terakhir setelah mamaos biasanya dilanjutkan dengan panambi. Nah, berbeda dengan mamaos, panambi cenderung berpatokan pada ketukan dan iramanya pun statis. Contoh lagu-lagu panambi ialah Panghegar, Kaleran, Rahwana Gandrung, dan masih banyak lagi. Pada zaman dahulu, kesenian tembang Sunda Cianjuran ini atau mamaos hanya dipertunjukkan untuk kaum menak atau kaum kerajaan. Kesenian ini dijadikan hiburan bagi kaum menak dan biasanya ditampilkan di pendopo. Lalu, apakah dengan berkembangnya zaman, penyajian, alat musik, serta struktur pada tembang Sunda atau mamaos ini mengalami perubahan? Nyatanya dengan perkembangannya zaman, tembang Sunda Cianjuran ini banyak mengalami perkembangan. Yang terlihat atau mudah kita amati ialah seiring berkembangnya waktu, kesenian mamaos ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat umum, bukan lagi hanya hiburan untuk kaum menak saja. Selain itu, masih banyak lagi perkembangan yang terjadi pada tembang Sunda Cianjuran. Contohnya, tembang Sunda Cianjuran ini bisa disajikan dalam berbagai bentuk, seperti pada sajian berikut ini. Pada sajian ini, tembang Sunda Cianjuran disajikan dalam bentuk yang berbeda, yaitu dalam bentuk gending karesmen. Alat musik yang digunakan sebenarnya tidak ada perubahan, hanya ada penambahan biola dalam sajian ini. Dan strukturnya pun tidak mengalami perubahan sama sekali. Kemudian, selain itu, dengan berkembangnya waktu, bahkan kesenian ini banyak dikolaborasikan dengan alat musik barat, contohnya dengan biola, dan lain-lain. Seperti dalam sajian ini, yang terlihat sedikit unik karena sajian tembang Sunda Cianjuran ini disajikan dalam bentuk keroncong. Itulah tadi penjelasan mengenai sejarah terbentuknya tembang Sunda Cianjuran dan perkembangan tembang Sunda Cianjuran pada saat ini. Semoga video ini dapat menyadarkan kita akan pentingnya melestarikan kesenian Sunda, terutama kesenian tembang Sunda Cianjuran. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.